Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzan. Akhirnya teman-teman, jadi kalau kemarin kan kita first time itu unboxing atau review produk Samsung. Dan sekarang bisa dibilang ini juga kita first time untuk unboxing sekaligus review produk Xiaomi. Dan jujur saya belum pernah sekalipun kayak unboxing ataupun megang dari produk Xiaomi. Sorry, maksudnya kalau megang pernah, tapi kalau bener-bener ngebuka dari box saya itu belum pernah. Jadi sepertinya ada yang spesial nih dari Xiaomi, seperti apa nanti kita akan lihat. Dan yang pasti saya hampir stres gara-gara produk ini, karena kabarnya produk ini tuh bener-bener banyak banget permintaannya gitu. Dan juga banyak teman-teman saya yang coba dong review Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Memang seperti apa sih produknya gitu, karena memang kabarnya sih produk ini terjangkau banget, cuman dia punya spesifikasi dan juga fitur yang lumayan tinggi lah untuk seukuran harganya dia. Tapi memang yang menjadi ciri khas Xiaomi adalah seperti itu, yang dimana memang harganya terjangkau, tapi dia menawarkan spesifikasi dan juga fungsi yang bisa dibilang ya harusnya bisa bayar lebih, tapi mereka ya ngasih harga yang benar-benar terjangkau banget. Nah, jadi di sini ada Xiaomi Redmi Note 10 Pro yang mungkin baru beberapa waktu yang lalu dirilis, dan juga kabarnya produk ini susah banget didapetin. Kalaupun ada, kabarnya harganya itu nggak seperti aslinya gitu, atau intinya rata-rata lebih mahal dibandingkan dengan harga aslinya. Tapi nggak perlu khawatir buat kalian yang pengen banget dapetin Redmi Note 10 Pro ini, langsung aja bisa datang nih ya. Buat yang kalian di sekitaran ITC Roximas, bisa mampir ke ITC Roximas dari pintu timur ya. Saran saya dari pintu timur biar gampang nemuin tokonya. Jadi dari pintu timur kalian masuk, kemudian belok kanan. Nah, di situ ada Anugrah Seluler ya, dan juga dia ada beberapa cabang lainnya juga seperti ZPA, kemudian Putri Seluler, dan kalian akan mendapatkan produk ini dengan yang bener-bener ya, kalau mungkin di toko-toko lain tuh kayak agak susah dapetinnya, tapi kalau kalian bener-bener mau langsung dapet ya bisa langsung aja datang ke toko Anugrah Seluler tersebut. Dan di sana banyak banget macam-macam pembayarannya, bisa melalui cash, kredit, debit ya kan, ataupun melalui leasing, dan juga banyak promo-promo menarik lainnya. Jadi langsung aja. Oke, jadi di sini kita lihat dulu aja ya di bagian depannya ini Xiaomi. Di sini ada tulisan untuk kami buatan Indonesia. Jadi kayak pengen ngasih kejelasan gitu ya, bahwa memang Xiaomi saat ini sudah bisa atau sudah memproduksi di dalam negeri. Kemudian kita lihat dari dusnya, memang kabarnya sih sebetulnya ada yang seri khusus. Jadi dusnya itu berbeda dengan yang varian yang benar-benar dijual secara massal gitu. Warna memang dus boxnya seperti ini, warna putih, dengan mereka meng-highlight produknya. Dan di sini memang kelihatannya ada 3 warna ya, ada warna hitam atau onyx gray, kayaknya lebih ke abu-abu sebetulnya ya. Kemudian dia ada warna biru, dan juga ini ada warna orange ya, kali ya orange ya. Tapi kabarnya sih yang warna orange ininya tuh yang jadi seri khususnya, dan boxnya pun berbeda, dia tuh warnanya tuh kayak ada astronot gitu sih kalau nggak salah. Oke, kemudian kalau seandainya kita lihat di bagian belakang dus boxnya ini ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan. Jadi Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini kan memang harganya terjangkau, nanti harganya di akhir ya kita akan kasih tahu. Kemudian di sini juga kita bisa mendapatkan informasi bahwa dari kualitas frame rate-nya atau kedipan layarnya dia hingga 120 Hz. Ini menarik banget karena apa? 120 Hz itu bisa dibilang tinggi, dan juga punya kehalusan pada saat kita scrolling ataupun ya intinya scrolling layar itu benar-benar terasa smooth, dan juga mereka menggunakan layar Super AMOLED. Wow. Dan mereka juga punya ukuran layar sekitar 6,67 inch, dan juga punya desain layar dot display. Kemudian masih di bagian belakangnya ini dia menampilkan, yaitu ternyata mesinnya menggunakan Qualcomm Snapdragon 732G atau 732 khusus gaming. Dan juga dia punya pengecasan fast charging 33 watt. Oke, sekarang kita langsung buka aja isi di dalamnya tuh ada apa aja. Oke, jadi langsung aja kita unboxing Redmi Note 10 Pro. Jadi saya pertama kali untuk unboxing produk ini karena sepertinya, oh ya betul banget. Dan ini di sini menarik ya, karena seperti di produk-produk sebelumnya belum pernah ada kayak ucapan terima kasih dari director ataupun dari CEO
masing-masing brand ya. Dan ini ada dari Xiaomi, kayak mereka tuh mengucapkan terima kasih telah memilih produk Xiaomi, selamat datang di keluarga Xiaomi. Dan yang menarik di sini mungkin saya langsung aja di bagian kayak dia tuh masih mau bilang kami juga tanpa henti menghadirkan produk yang luar biasa dengan harga yang sebenarnya untuk memungkinkan semua orang di dunia dapat menikmati hidup yang lebih baik dengan teknologi yang inovatif. Jadi ini cukup berbeda dan sangat berkesan sih kalau menurut saya. Oke, kita lihat di bagian sini ada apa. Ya, untuk di sini seperti biasa nih ada kartu garansi ya. Ini ada kartu garansinya seperti ini kurang lebih kartu garansinya. Lalu di sini mereka melengkapi dengan jelly case atau pelindung bawaannya, dan cukup unik karena mereka kan biasanya nih kalau jelly case gini bahannya itu dia bening atau clear gitu, tapi kalau ini dia buat matte sehingga kayak nambah kesan yang agak beda aja. Ini menarik. Kita langsung dapatkan, oh ya, ini untuk device-nya, dan seperti biasa yang tadi di awal saya katakan, jadi yang sesuai dengan di belakang isi kardus, mereka juga menampilkan beberapa highlight atau keunggulan yang dimiliki dari Redmi Note 10 Pro. Kita taruh di sini dulu. Kemudian kita lihat isi box-nya ada apa lagi. Dan ternyata di isi box-nya ini memang hanya yang tersedia ada adapter atau kepala charging-nya ya. Di sini ada warna orange-nya gitu ya, ciri khas dari Xiaomi, dan juga untuk kabel datanya ini yang jenis Type-C ya. Kurang lebih hanya ini. Jadi buat kalian yang memang pengen punya Redmi Note 10 Pro, jadi jangan kaget kalau memang di dalamnya tidak tersedia untuk bagian earphone-nya seperti itu. Jadi ini langsung kita buka aja ya. Iya, sebentar kita rapiin dulu ya. Jadi kurang lebih seperti ini desain dari Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Jadi kalau kita lihat desainnya menurut saya cukup elegan ya. Kenapa? Karena memang kalau saya pribadi sih nggak tahu kenapa ya, mungkin kayaknya cuman Xiaomi ini sih punya desain yang agak berbeda gitu dibandingkan dengan Xiaomi yang lainnya. Atau karena mungkin karena saya belum pernah pegang ataupun review secara langsung produk Xiaomi, jadi ngerasa ya ini yang sekarang ini cukup menarik. Itu aja sih menurut saya. Sekarang kita lihat dulu aja di bagian bawahnya ya. Di bagian bawah sini kita lihat ada lubang untuk mikrofon, kemudian ada lubang Type-C untuk port pengecasan dan USB, lalu ada lubang mic. Kemudian kita pindah ke sisi bagian sebelah kiri. Di sini dia ada lubang untuk SIM card ejectornya. Oke. Kemudian kita pindah ke bagian atasnya, ini ada lubang earphone ya untuk jack earphone. Lalu ada ada speaker, maksud saya lubang speaker, lubang mikrofon, dan juga sensor. Lalu seperti inilah desain bagian belakangnya. Menurut saya ini berbeda. Kenapa? Karena biasanya bahan glossy itu dia mudah sekali kotor, tapi nggak tahu kenapa ini pada saat jari atau jempol saya nempel seperti ini, dia nggak langsung membekas, kecuali kita agak tekan lama ataupun agak kotor baru dia membekas. Tapi menurut saya ini kayak perpaduan antara glossy dengan matte gitu ya kan. Kelihatannya matte tapi sebetulnya pada saat kita sentuh ini bahannya glossy gitu. Oke, di sini ada tulisan Redmi dan kurang lebih seperti ini di bagian kameranya. Jadi kameranya itu kan dia untuk kamera belakangnya ini, kamera utamanya itu adalah 108 megapiksel untuk di bagian kamera utama sekaligus menjadi kamera wide angle-nya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada 8 megapiksel untuk kamera wide angle juga, tapi bagian ultranya. Jadi ultra wide angle sehingga kita bisa mendapatkan exposure yang jauh lebih luas dibandingkan dengan yang kamera utamanya. Tapi setidaknya menurut saya kamera wide angle 108 megapiksel itu menurut saya cukup tinggi, karena rata-rata kamera wide angle itu kan paling besar kalau nggak 13 megapiksel, 8 megapiksel. Nah, ini mereka benar-benar melakukan sebuah terobosan yang langsung menggebrak di 108 megapiksel. Apalagi kamera utamanya ini juga dilengkapi dengan ISO dan juga beberapa fitur menarik lainnya. Lalu di bagian tengahnya ini ada dua kamera ya, kelihatannya. Ini ada dua kamera gitu. Jadi ini masing-masing 5 megapiksel untuk telemakro dan 2 megapiksel untuk depth sensornya seperti itu. Dan sekarang kita coba lihat untuk slot SIM cardnya ya. Mana ya tadi ya? Kita tes. Oke, nah jadi di sini dia tersedia 3 slot kartu untuk memungkinkan kita untuk menggunakan dua SIM card dan juga bisa expand memori hingga 256 GB. Menarik ya.
Oke, dia muncul untuk MIUI. Jadi memang ini adalah seperti kayak produk-produk lainnya seperti Oppo, Vivo. Mereka kan juga ada operating system atau sistem tambahan yang mereka coba sandingkan dengan Android bawaan. Jadi kalau Oppo kan mereka ColorOS, kalau Vivo itu FunTouch ya kan. Dan kalau Xiaomi itu adalah MIUI atau Mi User Interface yang 12. Nah, di sini kita coba setting terlebih dahulu ya. Ini kita pengen lihat aja karena jujur saya pertama kali unboxing Xiaomi, dan memang sebelum-sebelumnya juga kalaupun melihat Xiaomi ya hanya lihat aja gitu. Kita belum merasakan secara experience yang lebih seperti ini. Sambil kita menunggu, ini untuk ketebalannya sendiri Xiaomi ini dia punya ketebalan 8,1 mm ya. Dia punya ketebalan itu 8,1 mm. Jadi terbilang tipis apa enggak? Ya sebetulnya sih kalau udah di atas 8 kategorinya tebal, tapi ngelihat seperti ini ya nggak tebel-tebel banget lah, masih oke sih sebetulnya. Kemudian untuk bobotnya sendiri dia punya bobot hampir 2 ons atau hampir 200 gram, yaitu sekitar 193 gram. Oke, seperti ini tampilan dari Xiaomi Redmi Note 10. Ini apa sih? Oh, Get App. Oh, ini seperti kayak Play Store tapi bawaan dari si produknya. Oke, kita back dulu aja. Ya, seperti ini tampilannya. Jadi kabarnya Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini juga dia punya ukuran layar sekitar 6,67 inch, yang kemudian di bagian layarnya ini kan kalau kemarin kita Samsung menyebutnya dengan Infinity O Display. Nah, kalau mereka menyebutnya dengan dot display. Kemudian memang seperti yang kita lihat layarnya cukup cerah karena mereka menggunakan layar kurang lebih Super AMOLED. Jadi memungkinkan banget kalau kita menggunakan handphone ini di bawah sinar matahari atau di outdoor. Kemudian untuk kecerahan layarnya sendiri ini dia mulai dari 700 sampai dengan 1200 nit. Jadi kalaupun kalian pakai di kondisi ruangan yang gelap sekalipun, dia tetap masih bisa kelihatan dan tentunya masih tetap nyaman di mata seperti itu. Kemudian untuk frame rate-nya sendiri, jadi kalau untuk kita scrolling ya seperti ini, dia bisa mencapai 120 Hz, dan untuk touch sampling-nya atau respon sensitif touchscreen-nya, jadi kalau kita main game nih ya kan menyentuh dan segala macam itu bisa mencapai 240 Hz. Jadi kemungkinan kita kesalahan di dalam game itu agak lebih kecil. Ditambah lagi untuk PPI layarnya sendiri ini mencapai 395 PPI. Jadi cukup tinggi untuk di bagian layar. Kemudian untuk prosesornya sendiri kita lihat ya, ini di bagian sini kita coba. Nah, jadi di sini untuk di bagian informasi perangkatnya, jadi kabarnya memang si Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini juga dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 732G yang bisa dibilang cukup tinggi untuk ukuran seharganya dia. Nanti harganya kita bahas di bagian akhir. Kemudian juga dia punya baterai yang cukup besar, yaitu berkapasitas kurang lebih 5020 mAh dengan sistem pengecasan 33 watt. Ditambah lagi dia juga punya untuk kapasitas yang seperti tadi di awal saya katakan, sudah saya sampaikan, jadi dia 8/128 GB, dan warnanya sendiri dia tersedia untuk dua varian warna hitam seperti ini dan juga warna biru. Karena kalau yang warna orange-nya itu dia untuk seri yang khususnya. Oke, itu dia tadi kita sudah bahas dari Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Dan jadi kesimpulannya gimana sih? Ya kalau menurut saya memang Redmi Note 10 Pro ini kan memang dibanderol seharga 3,9 juta. Dan mungkin bisa dibilang harga yang sangat-sangat worth it atau pas untuk ngebeli apa yang mereka kasih ke kita. Jadi 3,9 juta itu kenapa saya bilang worth it banget? Karena dengan harga itu kita bisa mendapatkan kualitas kamera yang menurut saya sih cukup tinggi ya. Kemudian juga mereka juga menawarkan layar yang bisa dibilang ya nggak bisa dianggap remeh juga gitu. Layarnya cukup oke. Kemudian dari sisi performance apalagi mereka mengusung Qualcomm Snapdragon 732 dan juga sudah dilengkapi dengan IP53 untuk ketahanan terhadap percikan debu dan juga air. Serta ya
3,9 juta juga sudah dilengkapi dengan Near Field Communication. Jadi bisa dikatakan ini cukup worth it sekali. Apalagi kabarnya memang Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini kan dia tersedia dua varian ya. Ada yang 8/128 dan ada yang 6/128. Jadi yang 6/128 kayaknya agak kentang atau nanggung karena kabarnya harganya tuh sekitar 3,6 dan ini 3,9. Jadi ya udahlah, nambah sedikit biar dapetin yang kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, itu aja review kita dari Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.